Shalom jemaat Tuhan, kiranya damai dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. Mari pada saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita aktifkan kesadaran kita akan hadirat-Nya. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama kita. Mari kita datang menyembah Dia. Oh Yesus, syukur, syukur Tuhan. Kaulah aku, kami datang padamu Tuhan, ku bersyukur, kasih setiamu besar. Kau hadir di tempat ini, menjamah kami. Lawatanmu Tuhan atas kami, Kau menyucikan, Kau menguduskan kami. Layakkan hidupku di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, ya Allahku, Kau Allah yang setia, yang Bapa, ku sembah, puji nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesusku, kami siap meradari hadirat-Mu Tuhan. Glory, glory. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, bersujud menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Segenap hatiku menyembah, bermasmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan
yang ku cinta. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, apa ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Diriku sembah Bapakku yang ku cinta. Diriku sembah, diriku sembah Bapakku yang ku cinta. Diriku sembah Bapakku yang ku cinta. Ya Tuhan, kami bersyukur pada Bapakku, Bapa yang ku cinta. Kami bersyukur, kami memuja Kau, Allah yang benar. Syukur bagimu, ya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala kehormatan hanya bagimu. Engkaulah sumber kehidupanku. Haleluya. Engkaulah damaiku, Engkaulah sukacitaku. Kaulah benteng kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, ya Yesus. Ya Raga Raya Syekh, ya Raga Tarala, ya Ramba Ramba. Engkaulah Tuhan layak disembah. Puji namamu Yesus. Kau Allah yang bertata, Kau Allah yang layak disanjung. Puji namamu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Syukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah kekuatan di hidupku. Ya Bapa, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib
Ku berlindung hanya di hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus, ya Rala ya Ragatara ya Raba-Raba, Shekarala ya Raba-Raba, Iranala ya Ragatara ya Raba-Raba. Yesus, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kau ajaib Tuhan, Kau yang sanggup pulihkan kami. Oh Yesus, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ya Tuhanku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
kasihku, ya Yesus. Syukur Tuhan, pujilah. Terkadang kami tidak mengerti apa yang kami alami, tapi satu yang kami percaya, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Segala perkara yang tak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya sungguh Tuhan, Kau sediakan yang terbaik bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
saja ku percaya. Yang tak mungkin bagiku sama mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jalan hidupku. Ya Tuhan, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita katakan, yang tak mungkin bagiku sama mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku sama mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sediakan yang terbaik Tuhan. Aku ya Bapa, rancanganmu yang terbaik, rancanganmu yang terindah. Ku percaya, ku percaya, Kau Allahku, Kaulah pemilik hidupku. Ku percaya rancanganmu terbaik bagiku Tuhan. Ya Yesus, ya Rarala, ya Rakata, ya Se. Terima kasih Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya aliran-aliran air hidup terus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga roh kita tetap berkobar-kobar, hati yang haus dan lapar akan Tuhan tetap melimpah-limpah di dalam hati kita sekalian. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan terus melimpahkan kasih setianya kepada kita sekalian. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Engkau dan seisi rumahmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku sekalian, telah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, kita diisi terus dengan kabar buruk, membuat hati kita mungkin bisa cemas, membuat hati kita lebih cenderung kepada hal yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, mari kita jangan izinkan hal-hal itu terus-menerus mengisi hati dan pikiran kita. Tetapi mari kita mulai mengarahkan pikiran kita, mencenderungkan pikiran kita kepada hal yang sebaliknya. Hari ini kita akan mendengar kabar baik. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan adalah ajaib. Tuhan Maha Kuasa. Penderitaan atau masalah yang kita alami sekarang ini sebenarnya masih belumlah sebuah masalah. Kita masih baik-baik saja, kita masih bisa diam di rumah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kita masih bisa bekerja walaupun tidak selancar biasanya, kita masih bisa melakukan aktivitas kita, berbagai-bagai macam hal. Saudaraku sekalian, biarlah roh yang perkasa terus ada di dalam diri kita. Kita tidak mudah menyerah dengan keadaan perubahan yang sebenarnya masih biasa-biasa saja. Tetapi mari kita memandang kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Tuhan bisa memberi kekuatan kepada kita. Tuhan bisa memberi damai sejahtera kepada kita. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian kabar baik untuk melawan kabar buruk, untuk melawan kecenderungan hati kita kepada kecemasan, kepada kekhawatiran, kepada ketakutan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, saya memberi judul khotbah hari ini adalah namanya ajaib. Nama Yesus ajaib. Namanya ajaib. Setiap orang selalu membutuhkan satu nama yang bisa dipanggil ketika mereka membutuhkan pertolongan. Seperti seorang anak kecil, dia membutuhkan satu nama, mama, papa, ketika dia menghadapi berbagai-bagai macam rintangan, masalah, lapar, jatuh, dia akan panggil mama, dia akan panggil papa. Tapi walaupun kita sudah dewasa, kita juga setiap kali menghadapi persoalan, kita membutuhkan satu nama. Tentu nama yang kita harapkan bisa menolong kita. Tentu nama yang selalu bisa kita panggil, yang bisa memenuhi harapan kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, oleh karena itu, ada kabar baik bagi kita. Di dalam dunia ini, Alkitab mengatakan, ada satu nama di atas segala nama. Nama yang bisa menjawab
semua persoalan kita. Itu adalah nama Yesus. Saudaraku sekalian, mungkin bagi beberapa orang sudah terbiasa mendengar nama Yesus. Dan mungkin beberapa orang mengucapkan nama Yesus dengan biasa-biasa saja. Sudah menjadi terbiasa. Dan seperti tidak ada pengaruh apa-apa di dalam hidupnya ketika memanggil nama itu. Namun pada kesempatan hari ini, saya ingin mengatakan kepada saudara, nama itu tetap ajaib. Nama itu tetap berkuasa. Nama itu tetap bisa menolong kita. Alkitab mengatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Mari kita semua membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Alkitab mencatat bahwa nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Satu-satunya, tidak ada dua. Nama Yesus di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Belum ada kitab manapun, nabi manapun yang berani mengatakan namanya menyelamatkan, kecuali nama Yesus. Saudaraku sekalian, dan ini masih berlaku sampai hari ini. Jika seorang berseru kepada nama itu, maka nama itu akan merespon seruan kita. Dan setiap orang yang memanggil namanya, percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita memeriksa apa yang dikatakan Alkitab mengenai nama yang ajaib ini. Nama itu adalah nama yang berkuasa. Kita membaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Mari jemaat Tuhan membaca bersama-sama, bukalah Alkitab saudara. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku sekalian, nama yang ajaib itu, yaitu nama Yesus, tidak hanya menyelamatkan, tetapi nama itu adalah nama yang berkuasa. Dia nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus akan bertekuk lutut, akan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudaraku sekalian, karena itu panggilah nama Yesus. Dia
akan menyelamatkan engkau. Dia akan mampu menolong engkau di dalam segala keadaan. Hari-hari ini kita hanya menghadapi sebuah perubahan aktivitas kita. Yang biasa kita pergi bekerja, anak-anak yang biasa pergi sekolah. Saudaraku sekalian, sekarang kita harus ada di rumah. Yang biasa kita bisa datang ke gereja, kebaktian, yang biasa kita bisa saling bersalam-salaman, sekarang kita harus menjaga jarak. Kita hanya mengalami sebuah perubahan kecil. Apakah perubahan ini harus membuat kita menjadi lemah? Apakah perubahan ini membuat kita harus mengasihani diri kita? Apakah perubahan ini adalah kita sebut sebagai sebuah masalah, penderitaan? Jika kita mendengar kabar buruk, maka perubahan kecil ini bisa membuat kita takut, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita membayangkan hal-hal yang mengerikan. Tetapi jika kita membiasakan diri kita untuk mendengar kabar baik, ketika kita mendengar nama Yesus yang berkuasa menolong kita, masalah seberat apapun tidak akan membuat kita khawatir. Masalah sesulit apapun tidak akan bisa membuat kita cemas atau takut. Mengapa? Karena nama itu adalah nama yang bisa kita andalkan. Saudaraku sekalian, nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, mari kita baca sekali lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, demikianlah firman Tuhan, kita membaca bersama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nama Yesus bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya berkuasa, tetapi nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Saudaraku sekalian, bila kita berseru, bila kita percaya, bila kita menerima kesembuhan itu dari Tuhan, maka terjadilah seturut imanmu. Alkitab mencatat bahwa nama itu ajaib. Nama itu bisa memberikan kekuatan kepada kita. Nama itu bisa memberikan kemenangan kepada kita. Nama itu bisa memberikan pengharapan kepada kita. Nama itu bisa memberikan penghiburan kepada kita. Nama itu yang juga dikenal oleh setan-setan dan mereka takut dan mereka tunduk kepada nama Yesus. Mengapa? Oleh karena bukan hanya sekedar nama itu ajaib hebat. Namun, mengapa nama itu menjadi nama di atas segala nama? Mengapa nama itu menyembuhkan? Mengapa nama itu berkuasa? Mengapa nama itu menyelamatkan? Oleh karena Yesus sudah membayar harganya. Jadi nama itu berkuasa, bukan terjadi begitu saja. Tetapi yang terjadi adalah
Yesus telah mengerjakan karya penyelamatan itu di dalam dunia ini. Sehingga nama itu berkuasa menyelamatkan kita sekalian. Oleh karena dia mati supaya kita hidup. Dia sakit supaya kita sembuh. Dia kena kutuk supaya kita diberkati. Dia menderita supaya kita mengalami kelepasan dari penderitaan. Dia mengizinkan dirinya dibelenggu supaya kita merdeka. Saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang telah mengerjakan karya sehebat ini. Namun karya yang besar, karya yang hebat, yaitu karya penyelamatan, telah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, tetapi dia beroleh hidup yang kekal. Artinya, orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Orang yang tidak percaya, dia tidak bisa mendapatkan pengharapan. Orang yang tidak percaya, dia akan mengalami masa-masa sulit. Kabar baik ini disampaikan untuk saudara-saudara. Saudaraku sekalian, tanpa terkecuali, dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menebus satu golongan orang. Bukan hanya untuk menebus satu kelompok kecil manusia. Bukan untuk menebus sebagian dari orang-orang Yahudi. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, nama ini diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dengan nama yang ajaib, saudara dan saya akan menerima keselamatan. Dengan nama yang ajaib, saudara dan saya akan menerima kuasa. Oleh namanya yang ajaib, kita mendapatkan pengharapan. Oleh namanya yang ajaib, kita mendapatkan kemenangan. Oleh namanya yang ajaib, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kapan saja, di mana saja, kita bisa berseru dalam nama Yesus. Dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, alamilah anugerah dari namanya. Nama yang ajaib diberikan kepada setiap orang yang mau percaya. Gratis. Tapi bukan berarti nama ini murahan. Saudara tidak bisa mendapatkan anugerah semacam ini dimanapun saja. Saudara tidak bisa mengalami kuasa yang besar menaungi hidup kita di luar nama Yesus. Oleh karena itu, pada saat ini, terimalah kabar baik ini. Keadaanmu akan baik-baik saja ketika engkau bergantung kepada nama Yesus. Tidak ada yang memisahkan engkau dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa manapun di dalam dunia ini yang bisa merintangi pertolongan Tuhan datang kepadamu. Corona hanyalah satu wabah kecil
di mata Tuhan. Tuhan bisa mengubah melalui peristiwa ini untuk menjagai anak-anaknya, untuk mengubah keadaan dunia ini. Walaupun saya yakin bahwa wabah ini tidak didatangkan oleh Tuhan, tetapi si jahatlah yang mendatangkan wabah ini. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami ketakutan, mereka akan mengalami kecemasan, mereka akan mengalami kerugian. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada nama yang ajaib, saudara akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Saudara akan mendapatkan keuntungan. Saudara akan mendapatkan kesembuhan. Saudara akan mendapatkan Tuhan turut bekerja sama di dalam peristiwa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, janganlah takut. Janganlah membayangkan hal-hal yang negatif akan terjadi atas hidupmu dalam peristiwa yang kita alami sekarang ini. Tetapi justru berdirilah tegak. Izinkan rohmu tetap menyala-nyala. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Bergantunglah kepada nama Yesus. Berserulah kepadanya di dalam segala keadaan. Jangan mengimajinasikan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupmu. Tetapi percayalah dengan bersandar kepada nama Tuhan. Keadaanmu akan baik-baik saja. Kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa ini, Tuhan bisa membalikkannya menjadi satu keuntungan di dalam engkau. Tuhan bisa memberikan hati yang tabah kepadamu. Tuhan bisa membuat engkau bertahan dalam keadaan apapun juga. Justru dengan berseru kepada namanya, kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi berkat. Kita bisa dengan pertolongan Tuhan menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Sampaikan, kabarkan nama Yesus yang ajaib. Saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mengalami anugerah dari nama Tuhan? Hari-hari ini ada banyak orang yang meremehkan nama Tuhan. Mereka mempermalukan nama Tuhan dengan menantang. Jika memang nama itu bisa menyembuhkan, mengapa tidak pergi ke rumah sakit penderita corona dan doakan mereka semua? Saudaraku sekalian, bukan itu cara kerja kuasa Tuhan. Ada lagi orang yang berkata, katanya dengan berbahasa roh, maka akan terhindar dari corona. Saudara-saudara, saya percaya itu juga bisa terjadi. Namun perlu kita ketahui, tidak semua orang yang berbahasa roh hidupnya bergantung kepada nama yang ajaib. Ada langkah-langkah yang harus dilewati. Tidak semua orang yang berseru dalam nama Yesus, dari dalam hatinya juga berseru kepada nama itu. Tidak semua orang yang duduk di gereja beriman. Oleh karena itu kita jangan mencobai Tuhan. Jangan juga menghina nama Tuhan. Jangan juga merendahkan karya Tuhan. Tetapi sebaiknya alami anugerah ini di dalam hidupmu. Saudaraku sekalian,
putuskan hari ini, jika saudara percaya, hiduplah dalam nama Yesus. Tanpa membuat keputusan, tanpa percaya kepada nama Yesus, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku sekalian, panggillah nama Yesus dengan sepenuh hatimu. Maka Kristus akan menghampiri engkau. Dia akan mengajarkan kepadamu banyak hal. Kenal pribadi Yesus, maka dia akan mendekat kepadamu. Katakan, Tuhan, aku mau mengenal engkau lebih lagi. Maka kuasa Roh Kudus akan melingkupi engkau. Tuhan akan membimbing engkau. Dengan iman, andalkan nama Yesus. Maka nama itu akan melindungi engkau. Nama itu akan sanggup membela engkau. Nama itu tidak akan mempermalukan engkau. Jika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak perlu memperdebatkan siapa Yesus. Bagi kami, Yesus adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan jika engkau meragukan itu, saya tidak mau memperdebatkan itu dengan Anda. Saya hanya ingin menawarkan, kenalilah dia secara pribadi. Panggil namanya, maka dia akan datang kepadamu. Dan engkau akan bisa membedakan apakah dia Tuhan atau manusia biasa. Saudaraku sekalian, nama itu ajaib. Alamilah secara pribadi, agar engkau aman di dalam nama Yesus. Dalam segala keadaan, himpitan, masalah, keadaan yang mengkhawatirkan, menakutkan, tidak akan membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Oleh karena nama itu membuat engkau aman. Nama itu adalah satu jaminan bagimu. Berjalanlah dalam nama Yesus. Hadapilah rintangan, tantangan dalam hidupmu dengan nama Yesus. Maka engkau akan mulai bisa melihat dengan mata yang baru. Engkau bisa melihat hidupmu dengan roh yang menyala-nyala. Saudaraku sekalian, akan mulai ada di dalam hatimu. Engkau mendapatkan firman dan rohmu akan mulai berkobar-kobar. Di dalam hatimu akan terjadi Kristus nyata, Kristus berbicara, Kristus membimbing engkau. Alamilah secara pribadi nama yang ajaib, di mana nama ini akan menyanggupkan engkau memikul beban yang berat. Nama ini akan menyanggupkan engkau tetap bersuka cita di tengah-tengah rintangan dan tantangan. Saudara-saudara, persoalan yang terberat bukanlah kalau kita kehilangan segala-galanya. Persoalan yang terberat adalah apabila kita kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita. Kita kehilangan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kita kehilangan pengharapan yang kekal. Oleh karena itu, marilah pada hari ini mulai arahkan pandangan kita kepada Yesus.
Jangan hanya mendengar, tetapi alamilah. Panggil namanya dari dalam hatimu. Harapkan dari namanya dalam hatimu. Ketika engkau sakit, renungkan siang dan malam, perkatakan bahwa Tuhan menyembuhkan engkau. Maka engkau akan mengalami kesembuhan. Ketika engkau takut, renungkan bahwa Tuhan adalah pembelamu, Tuhan penyelamatmu. Ketika engkau cemas, renungkan Tuhan adalah penolongmu di dalam segala sesuatu. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam hatimu. Panggil nama Yesus. Nama yang dianugerahkan kepada umat manusia. Tuhan, dia harus datang ke dalam dunia ini dan menganugerahkan nama yang ajaib karena dia mengasihi kita. Dengar kabar baik ini, simpan di dalam hatimu, pikirkanlah setiap hari dan alamilah. Maka engkau akan mendapati kehidupanmu akan mulai berbeda. Engkau akan mulai mendapat tuntunan dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus, aliran-aliran air hidup akan mulai mengalir di dalam hidupmu. Dan engkau akan mulai menemukan kekuatan yang baru di dalam hatimu. Terjadilah itu di dalam engkau. Demi nama Yesus. Bapa di surga, aku berdoa, siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, dan roh mereka akan mulai berkobar-kobar. Oleh karena ada satu pengharapan di dalam hidup mereka, ada satu nama yang bisa mereka panggil, yang bisa menolong mereka, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Pada hari ini, biarlah setiap hati dibuka, diterangi oleh Roh Kudus, dan setiap hati boleh membuat satu keputusan untuk mulai mengalami anugerah Tuhan di dalam nama, segala nama, yaitu nama Yesus. Terjadilah atas engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah setiap orang boleh menerima iman dari Tuhan dan mereka mulai menyebut nama Yesus di dalam segala keadaan mereka. Mereka menyebut nama Yesus ketika mereka ketakutan. Mereka menyebut nama Yesus ketika mereka khawatir. Mereka menyebut nama Yesus ketika mereka sakit. Mereka menyebut nama Yesus di dalam segala sesuatu. Dan mereka akan mendapatkan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Demikian juga saat ini, demi nama Yesus, aku deklarasikan setiap jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, keadaanmu akan terlindungi oleh kuasa Tuhan. Engkau akan sehat, kuat, oleh karena bilur Tuhan menjamamu. Engkau akan tetap berkecukupan di tengah-tengah kegoncangan ekonomi. Engkau akan mengalami sukacita, damai, sejahtera. Walaupun engkau harus berdiam di rumah, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan cemas. Bahkan di dalam nama Yesus, setiap roh yang mendatangkan kecemasan, setiap roh yang mendatangkan ketakutan, setiap roh yang mendatangkan kabar buruk, aku hardik engkau di dalam nama Yesus. Keluar, pergi dari hidup kami. Kami adalah anak-anak kerajaan yang memiliki raja di atas segala raja, yang mendapatkan jaminan keselamatan, yang mendapatkan jaminan hidup kekal, yang mendapatkan jaminan keamanan di dalam dunia ini, yang mendapatkan jaminan kesembuhan dari kerajaan yang kekal. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengalaskan doa kami demi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari kita katakan, amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya percaya kita tetap merasa aman di dalam namanya. Nama Yesus ajaib, nama Yesus berkuasa, nama Yesus terus-menerus menaungi hidup kita sekalian. Hari Jumat kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sepanjang minggu ini, mari kita terus mengizinkan Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita. Ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada perenungan yang kita buat di dalam hati kita. Betapa besarnya kasih Tuhan atas kita sekalian. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyikan, Aku Percaya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Namamu mengatasi langit. Namamu mengatasi bintang-bintang. Namamu ajaib ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan akan kembali ya Tuhan melakukan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati mereka sekalian. Tuhan memberkati seisi rumah mereka. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Diam di rumah mereka masing-masing, bekerja, cari nafkah di rumah. Tuhan memberkati yang belajar di rumah. Tuhan memberkati mereka dengan kasih setia Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Hamba-Mu menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Tuhan memberkati persembahan yang diberikan setiap jemaat-Mu ke dalam rumah Tuhan. Bapa di surga memberkati persembahan syukur mereka, memberkati persembahan persebulan mereka, memberkati persembahan misi mereka. Hamba-Mu terus berdoa, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Hamba-Mu berdoa, tidak ada seorang pun yang sakit, tidak ada seorang pun yang tertular dengan virus. Justru sebaliknya, kami berdoa semakin banyak orang yang disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, dan semakin hilang wabah virus corona di Indonesia. Tuhan memberkati
presiden kami. Tuhan memberkati para menteri. Tuhan memberkati para dokter. Tuhan memberkati para perawat. Tuhan memberkati setiap orang yang peduli untuk memberantas wabah virus corona di Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong melalui wabah ini di seluruh dunia. Semakin ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, memandang kepada Yesus, berserah kepada Yesus, dan mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Yesus kami mengalaskan doa kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Demi nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun saudara berada.